Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengajarkan tutorial membuat kuis yang menjodohkan antara kolom A, biasanya gitu ya, kolom A dengan kolom B. Kita akan membuat kuis yang keempat. Nah, ini mode edit mati, jangan lupa dihidupkan dulu mode edit, hidupkan mode ubah, mode edit ya, mode ubah dihidupkan dulu. Oke, kita bisa membuat kuis ya. Sebenarnya sekali lagi ya, satu kuis ini bisa kita isi berbagai macam pertanyaan, jadi tidak harus kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kuis satu saja bisa kita isi macam-macam pertanyaan, mulai benar salah, kemudian pilihan ganda, kemudian tadi yang baru saja kita pelajari esai, dan bahkan yang sebentar lagi kita pelajari ini yaitu menjodohkan. Tapi untuk belajar kita pisahkan dulu. Oke, tambahkan kuis, tambah, kemudian kuisnya kita namai misalnya kuis 4. Misalnya pasangkan kalimat berikut dengan pasangan yang benar. Kata-kata berikut ya, kata-kata berikut dengan pasangan yang benar kita tampilkan. Kemudian timingnya kapan kita tentukan, time limitnya seperti biasanya. Nah, ini seperti biasanya, kemudian simpan dan tampilkan. Oke, bisa kita tambahkan kuisnya di sini, edit kuis, atau di sini sama ya. Kuis yang keempat, kuis memasangkan ya, kocok pertanyaan. Kalau pertanyaannya banyak nanti akan dikocok ya, tidak sama antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kita pilih matching, memasangkan, matching ya, memasangkan antara kolom A dengan kolom B gitu biasanya. Nah, ini tampilannya ya, tampilan pertanyaannya. Kita beri tambahan 1, misalnya jodohkan antara kolom A dengan kolom B. Nanti A tidak tampil ya di kuisnya, tapi kita pahami itu sebagai A dan sebagai B. Umpan baliknya misalnya terima kasih atas jawaban Anda. Ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini kita isi soal-soalnya. Ini kolom A dan ini jawabannya kolom B, kolom A, kolom B, kolom A, kolom B. Misalnya nih, maka misalnya haji, kemudian Madinah, misalnya Masjid Nabawi, misalnya demikian ya. Mesir, Universitas Al-Azhar. Nah, kalau kurang pertanyaannya boleh ditambah 3 pertanyaan lagi. Tidak terbatas ya, nanti jumlah pertanyaannya sampai berapapun bisa ya. Soal keempat misalnya Taif, misalnya suku Sakif ya, suku Sakif di Taif, kemudian Khalid bin Al-Walid, misalnya Saifullah, misalnya Asma binti Abi Bakar, misalnya Zatun
tokoin, ya pemilik 2 selendang. Kalau pertanyaan masih kurang bisa ditambah lagi. Nah, untuk memberikan jawaban pengecoh, ya jawaban yang salah maksudnya jawaban pengecoh. Nah, di sini boleh ditambahi. Ini pertanyaannya hanya 6, tapi jawaban pengecohnya misalnya ditambah Lun Nurain. Jadi ini saya tidak ada pertanyaan, ya nanti akan memberikan jawaban lebih banyak supaya murid lebih hati-hati. Ini juga bisa kita tambah lagi misalnya Indonesia, ya tapi pengecohnya harus bagus, ya tidak seperti ini sekedar contoh saja. Simpan perubahan, simpan perubahan. Nah, di sini akan tampil pertanyaannya, bisa kita coba review. Nah, seperti ini nanti yang tampil di murid. Ada 1, 2, 3, 4, 6 pertanyaan, dan kemudian jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pengecohnya lebih banyak daripada pertanyaan. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq adalah Zatun Nitaqai. Madinah jawabannya Masjid Nabawi, ya. Makkah jawabannya Haji. Taif jawabannya suku Saqif. Khalid bin Walid jawabannya Saifullah. Mesir jawabannya Universitas Al-Azhar. Kirimkan dan selesai, ya. Seperti ini ya cara membuat kuis menjodohkan, ya, atau matching. Ya, kalau ingin mengedit, klik aja di sini. Ya, diedit pertanyaannya, mana yang dirubah, mana yang ditambah, barangkali ada yang dihapus, hapus saja, ya. Tapi itu tadi ya, jawaban yang salah, ya boleh ditambahkan, terserah ditambahkan sampai berapa juga boleh, tapi harus ada pertanyaan yang ada jawabannya, yaitu sebagai jawaban yang benar, ya. Simpan perubahan, sudah selesai, ya. Atau ditinjau dulu pratampil tadi, ya. Untuk melihat perubahan-perubahan yang diedit bisa dilihat di pratampil. Jadi semua kuis akan ada nanti pratampilnya ini, ya, untuk melihat ini pratampil, ya, silakan. Kalau misalnya kita dari menu utama, dari bab sini, ya, dari halaman awal, ya, dari halaman awal kita ingin merubah kuis. Nah, kita ingin merubah kuis yang ada, ya kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4 atau yang mana saja, ini kita rubah dari sini. Jangan langsung diklik kuisnya, ya, tapi di sini. Ini ubah, kemudian ubah pengaturan. Ini pengaturan mungkin perlu ditata kembali, ditata ulang. Setelah itu ini simpan dan tampilkan. Kemudian kita masuk ke kuis yang ada, kemudian klik di sini. Nah, sekarang edit kuis di sini nggak ada, ya. Yang ada di pojok kanan atas itu, di menu seperti gear ini, ya, menu setelan, edit kuis. Nah, di sini kita bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Jadi sekian itu cara membuat kuis menjodohkan antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Oke, semoga dapat dipahami dan dapat dipraktekkan, ya. Silahkan dicoba di e-learning yang sampean buat sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.